SUV pertama dari BMW itu lahir di tahun 99. Tapi kalau ngomongin all-wheel drive pertama dari BMW, itu kembali ke tahun 85 dengan kehadiran BMW 325iX. Dan itu menjadi sangat spesial karena boleh dibilang BMW 325iX adalah mobil yang pertama kali membuat gua senang dengan dunia otomotif. Karena di saat itu ada satu yang masuk ke Indonesia dan cukup beruntung karena dimiliki oleh bokap gua sendiri. Disitulah gue mulai senang dengan yang namanya dunia otomotif dan juga balap, dan berlanjut hingga ke saat ini. Baik lagi ngobrolin BMW X5, dia lahir di tahun 99 dan ini adalah all-wheel drive yang sistemnya itu masih konvensional. Dan 20 tahun kemudian, atau lebih tepatnya 19 tahun kemudian, muncullah generasi yang terakhir, yaitu generasi yang keempat yang ada di sebelah kanan gue, yaitu BMW X5 dengan kode G05. Jadi BMW X5 itu adalah sebuah crossover SUV ukuran medium tapi yang dikategorikan luxury atau mewah. Memang waktu pertama kali muncul tahun 99, istilah crossover itu juga baru muncul. Jadi masih belum familiar dan masih dianggap sebagai SUV. Walaupun sejatinya dia adalah sebuah crossover SUV. Nah, BMW X5 yang generasi terakhir ini, dia itu sebenarnya udah ada dari tahun 2018. Tapi di tahun 2021 ini hadir versi yang terbaru di mana ada beberapa perbedaan dan yang paling membedakan yaitu adanya 2 kursi tambahan. Sehingga ini adalah sebuah SUV 7-seater yang mana itu menjadi salah satu demand atau kesukaan dari masyarakat Indonesia. Dan ternyata benar teman-teman, info dari BMW Indonesia di tahun ini model X5 ini menjadi salah satu model yang sangat laris manis sehingga para calon pembelinya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menunggu kehadiran BMW X5 mereka masing-masing. Oke, kita akan lihat dulu secara singkat apa aja fitur yang ada di BMW X5 generasi terakhir ini. BMW X5 yang merupakan SUV paling populer dari BMW kini mengalami peningkatan di tahun 2021. Dari luar, tampilan BMW X5 yang elegan, maskulin, dan nggak pernah salah tetap dipertahankan. Tetapi, begitu kita masuk ke dalam, barulah terasa beberapa hal yang kini berbeda. Dari mulai konfigurasi 7-seater, jok baris kedua yang lebih leluasa, dan dilengkapi dengan comfort cushion seperti yang kita jumpai di BMW X7. Urusan performa, ini selalu menjadi favorit saya. Mesin bensin 6 silinder 3000 cc dengan turbo jenis twin scroll dan mampu menghasilkan tenaga 340 HP dan torsi 450 Nm. Kemudian, tenaga ini disalurkan ke transmisi Sport Steptronic 8 speed dan berlanjut ke 4 buah rodanya. X5 juga dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif Driving Assistance. Tapi yang menjadi favorit saya, yaitu adanya Parking Assistant Plus yang sangat memudahkan kita saat melakukan parkir. Sungguh luar biasa tampilan yang berasal dari kamera 360-nya. Jadi BMW X5 kini dijuluki The Boss atau si bos. Tapi bos pun juga butuh liburan teman-teman. Dan hari ini gua ngebawa BMW X5 ini untuk menikmati pemandangan alam dan danau yang indah yang ada di belakang gua. Jadi teman-teman, sekarang ini banyak juga keluarga yang senang melakukan kegiatan luar ruang atau outdoor. Mungkin faktor pandemi juga, mungkin faktor jenuh juga, di mana mereka mencoba untuk eksplorasi lebih jauh lagi yang namanya wisata alam. Jadi kegiatannya dari mulai misalnya kita road trip keluar kota, kita bersepeda gunung, kita trekking, atau camping dengan keluarga. Dan tidak sedikit juga teman-teman, keluarga di Indonesia yang tetap pengen bepergian itu untuk ke alam itu tetap menggunakan sebuah SUV mewah yang hari-harinya emang biasanya mereka pakai juga untuk misalnya ke kantor,
terus juga untuk jemput anak sekolah, untuk antar istri ke tempat belanja. Dan begitu kita pakai keluar kota, itu tetap memadai. Dan di SUV zaman sekarang, walaupun crossover, itu sebenarnya udah dianggap lebih dari cukup untuk kita ajak menikmati pemandangan yang indah. Dan selain itu teman-teman, dengan menggunakan penggerak all-wheel drive atau AWD, daerah yang bisa kita jangkau itu pun juga bisa semakin luas. Kalau kita menggunakan SUV 4x2, biasanya kita hanya bisa menjangkau sampai titik ini, tapi begitu kita pakai all-wheel drive, kita bisa menjangkau titik yang lebih jauh, yang mungkin juga emang pemandangannya lebih tak tergantikan atau memang lebih priceless. Jadi ya, emang pada akhirnya ini adalah sebuah SUV perkotaan. Crossover syarat dengan urban atau kota. Tapi memang tidak haram buat kita pakai ke medan off-road. Ini sebenarnya bukan masalah off-roadnya, tapi lebih perihal membahagiakan keluarga. Tapi jalan yang dilewatinnya emang jalan yang lebih off-road. Jadi ya boleh dibilang buat suaminya juga dapat kenikmatannya, buat anak istri itu juga happy sampai nanti kembali ke rumah. Harum banget ya gue ngobrolnya. Sekarang teman-teman, gue akan ngebahas beberapa hal yang menurut gue cukup menarik. Pertama adalah kemampuan off-road lebih. Jadi kalau kita pakai crossover SUV, salah satu kekhawatirannya adalah yang namanya mentok kalau di medan off-road. Tapi di BMW X5 ini, ram of angle-nya ini cukup mumpuni. Jadi untuk approach angle itu di 25 derajat. Buat departure angle-nya itu di 22 derajat. Dan ini masih terbantukan dengan adanya adaptive 2 axle air suspension. Jadi dia menggunakan air suspension yang bisa di setel sampai ketinggian 80 mili. Nah, itu udah cukup membantu banget untuk kita menghindari yang namanya obstacle saat off-road ya, di bagian-bagian bawah. Selain itu teman-teman, kalau kita ngomongin untuk wading depth-nya atau batas untuk level air, ketinggian air, itu ada di 50 cm. Itu buat crossover SUV udah lumayan banget. Karena buat SUV-SUV sejatinya pun selisihnya mungkin di sekitaran 10 sampai ke 20 cm. Yang kedua, kayak belum pernah dibahas nih, yaitu fungsionalitas tinggi. Dan itu didapat dari ini ya teman-teman, roof rail. Jadi roof rail ini adalah salah satu ciri-ciri ornamen yang ada di mobil SUV. Tapi di zaman sekarang ini, terutama di crossover SUV, makin banyak juga yang bagian atasnya itu nggak ada roof rail. Beda sama SUV sejati. Jadi kompetitornya ada yang masih ada, tapi ada juga yang udah pada nggak pakai. Padahal roof rail ini sangat bermanfaat teman-teman. Kalau kita ngomong yang berkaitan sama activity keluarga di outdoor. Karena roof rail ini dia bisa menjadi tempat pegangan untuk kita naruh yang namanya roof box, roof rack, terus roof tent, sampai awning. Itu semua semudah kita istilahnya menjepitkan barang-barang tersebut ke roof rail ini. Dan roof rail ini teman-teman, yang gue suka desainnya udah desain yang modern. Dia kelihatan lebih slick, kelihatan lebih clean, di mana dia itu benar-benar full menempel. Beda sama roof rack yang lebih old school yang zaman dulu, yang posisinya itu ngambang, jadi ada selahnya. Sementara kalau ini udah full nempel. Jadi mobil emang kelihatan lebih apa ya, emang jadi lebih stylish ya, lebih modis kalau kata anak-anak zaman sekian. Berikutnya teman-teman, kapasitas bertambah. Jadi kayak gue bilang sebelumnya, di versi X5 yang 2021 ini, sekarang udah menjadi 7-seater. Sebenarnya lebih tepatnya 5+2. Karena untuk yang bagian belakangnya, ini lebih cocoknya kayaknya untuk orang yang posturnya nggak terlalu tinggi, atau ya boleh dibilang anak-anak yang lebih cocok buat duduk di belakang. Emang 7-seater ini kalau di Indonesia itu lebih membuat orang lapar ya untuk tertarik dan membelinya. Walaupun belum tentu semuanya itu benar-benar make sampai ke baris ketiga. Tapi orang Indonesia kalau yang gue lihat emang dia hobi untuk membeli sesuatu yang sifatnya itu fiturnya lengkap, walaupun nggak kepake, yang penting ada. Yang penting mobil gue dilengkapi fitur itu, walaupun belum tentu dipakai. Ya sebenarnya banyak sih, nggak cuma kayak kursi baris ketiga aja, tapi misalnya kayak ada sunroof, atau mobilnya dilengkapi dengan pedal shift, dan lain-lain teman-teman. Tapi teman-teman, yang menariknya sebenarnya buat gue justru sekarang di baris keduanya. Karena
sebelum yang versi 7-seater ini, di second row atau baris keduanya ini, dia nggak bisa di reclining atau nggak bisa disenderin ke belakang. Sekarang bisa di reclining dan juga dia elektrik. Jadi nggak cuma depannya aja yang elektrik, tapi juga untuk yang second row-nya ini dia fully elektrik. Ya, ini menjadi satu hal yang menurut gua menjadi kelebihan yang signifikan di versi yang 2021. Oke, assalamualaikum. Yang berikutnya teman-teman, kita akan membahas tentang sistem all-wheel drive yang handal. Jadi kayak teman-teman ketahuin, sistem all-wheel drive di BMW itu teknologi dinamakan xDrive. xDrive itu adanya pertama kali di BMW X5 yang generasi pertama yang udah facelift, berarti tahun 2004 ke atas. Sebelumnya, sistem all-wheel drive-nya itu dia menggunakan hidrolis, jadi dia masih mekanis. Sementara kalau yang udah xDrive, dia diatur secara elektronik. Dia membagi tenaga ke setiap roda itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Emang xDrive ini membuat nggak cuma ngomongin masalah off-road aja, bisa lebih enak, lebih safe, lebih handal. Tapi juga kita ngomongin sebenarnya untuk pemakaian harian. Misalnya kalau di luar negeri sana pas lagi salju, atau sebenarnya pas kita lagi hujan pun itu juga sebenarnya banyak membantu. xDrive ini teman-teman, itu dia cara bekerjanya, dia itu dibantu atau berkolaborasi dengan yang namanya Dynamic Stability Control. Jadi cara dia untuk mendeteksinya, parameternya diambil dari misalnya karakter putaran roda, traksi yang didapat dari setiap roda, lalu juga dari derajat setirnya, itu juga berpengaruh. Lalu dari pedal gas, kita karakternya nginjek dalam, nginjek sedikit, dan juga dibantu juga dari G-force ya, atau gaya gravitasinya. Itu semua bergabung dihitung untuk menentukan ya roda mana yang butuh putaran lebih, mana yang mesti dikurangin, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, jadi di hari berikutnya, ini gue ngajak BMW X5 ini untuk mendaki bukit di daerah Jawa Barat. Medannya sebenarnya tergolong ringan ke medium, jadi nggak terlalu berat, apalagi kalau misalnya kita ngomongin untuk sebuah SUV. Sekalipun itu adalah crossover SUV. Medan kayak model gravel atau tanah dengan batu-batu kerikil, batu-batu lepas gitu. Ini menurut gue cukup merepresent, mewakili kondisi jalan di Indonesia. Sekalipun itu bukan sebuah medan yang orang anggap medan off-road. Karena medan seperti ini banyak kita laluin juga di daerah-daerah ya. Jadi aspal-aspal yang udah rusak, yang lubangnya cukup dalam, ini bakal sering kita temuin. Jadi terkadang kalau kita bilang, wah gue nggak niat off-road dengan mobil gue, tapi kenyataannya kalau di Indonesia kita secara otomatis mau nggak mau kita masih suka nih ketemu medan seperti ini teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kalau kita ngomongin SUV gimana performa off-roadnya, itu ya bukan berarti kita karena emang nantinya akan pakai buat off-roadan, tapi itu dia, karena emang selain gua ngomong kemarin itu peruntukan crossover SUV sekarang banyak yang untuk road trip, kita camping ke outdoor, dan satu hal lagi karena ya banyak juga jalanan di Indonesia yang kurang lebih jalanannya masih medan off-road ya, walaupun sebenarnya itu adalah sebuah aspal tapi yang kondisinya memang sudah rusak parah. Nah sekarang di BMW X5 ini apa yang gue suka dan berkaitan dengan off-road? Kayak gue bilang, misalnya ram off angle-nya untuk ukuran crossover SUV itu udah lebih dari cukup ya. Jadi clearance-nya depan belakang itu nggak mudah untuk mentok, sekalipun ini sebuah crossover. Selain itu yang gue suka di sini, dia ada yang namanya X-View. Jadi kita bisa ngelihat nggak cuma arahnya aja, ini ke utara atau ke selatan mobilnya, tapi juga dia ada tingkat kemiringan untuk mobilnya ya, baik untuk yang kemiringan ke samping maupun untuk kayak derajat naik turunnya.
inclinometer. Jadi kalau kita udah lebih dari istilahnya batas aman, misalnya kemiringan yang aman itu sampai ke 30 atau 35 derajat, kita bisa tahu dari situ. Karena kalau tanpa ukuran seperti ini, kadang-kadang kita suka suges teman-teman. Rasanya ini udah miring banget, padahal masih ada di batas amannya. Selain itu teman-teman, yang gue suka juga adalah dari mesinnya. Mesinnya emang berasa banget, torsinya cukup besar, walaupun buat sebagian orang, wah kayaknya kalau dipakai off-road kita emang butuh torsi, tapi torsi itu biasanya lebih banyak lebih besar di mesin diesel. Tapi di mesin di X5 sekarang ini menurut gue torsinya itu lebih dari cukup ya. Mau kita ngomongin untuk di medan on-roadnya ataupun lagi di medan off-roadnya. Dan satu hal lagi teman-teman, kalau kita ngomongin untuk X-Drive-nya, yang gue suka itu sistem all-wheel drive-nya ini bener-bener berasa banget yang namanya smooth, mudah dikendalikan, dan nggak bikin driver jadi panik. Maksudnya kalau kita ngelewatin medan-medan yang traksinya kurang, udah mulai sedikit terangkat rodanya, itu biasanya udah mulai nggak maju ya gitu. Dan kalau X-Drive itu, begitu ada ban yang terangkat, yang membutuhkan traksi lebih, dia perpindahan tenaga itu terasa lebih smooth. Jadi nggak yang kaget, nggak nyentak, sehingga kita yang nyetir di dalam tuh nggak kayak berasa kayak, aduh ini ada bunyi apa ya, rusak apa enggak ya. Soalnya itu dia, pengoperasiannya secara elektronik ini menurut gue salah satu yang emang paling smooth dan pintar untuk mendeteksinya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video review BMW X5-nya. Jadi secara overall, seperti yang gua sampein, di zaman sekarang ini yang banyak keluarga mencoba untuk melakukan banyak kegiatan outdoor, crossover SUV, sekalipun crossover SUV yang mewah seperti BMW X5 ini, layak menjadi salah satu pilihannya untuk membawa keluarga melihat alam yang bebas. Tapi kalaupun kita menggunakan SUV BMW X5 ini dan hanya di perkotaan, tetap ada manfaat yang bisa kita rasakan. Dengan kita mengetahui kemampuan untuk di jalanan off-roadnya, di jalanan rusaknya, baik untuk suspensinya, untuk mesinnya, dan overall handlingnya, itu juga memberikan ketenangan ekstra bagi kita yang hanya menggunakannya di perkotaan saja. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.